Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi 3 resep olahan dari nasi sisa. Ini bikinnya mudah tapi hasilnya enak banget dan tidak akan nyangka ya kalau makanan-makanan ini dari nasi sisa. Yang ini lembut banget. Terus ada juga yang kenyal-kenyal. Dan terakhir ada yang super sehat ya. Untuk video lengkapnya tonton sampai selesai ya teman-teman. Langsung saja ke resep yang pertama. Kita akan buat makanan penutup atau dessert yang super enak, tampilannya mewah banget. Semuanya tidak akan nyangka ya kalau ini dari nasi sisa. Ini luarnya garing ngeset gitu tapi dalamnya lumer. Dan ini wajib banget dicoba ya. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Yang pertama kita masukkan dulu nasinya. Ini nasinya nasi yang kemarin tapi masih bagus ya, belum basi. Kita masukkan ke blender lalu kita tambahkan air putih. Ini penambahan air putihnya saya banyak ya, agar nanti teksturnya itu lebih lembut gitu ya. Nah ini setelah di blender kita masukkan ke dalam wajan, lalu kita blender lagi nasi yang tadi sisanya, dan ini kita masukkan lagi hasil blenderannya ke wajan. Saya sengaja blendernya lama agar benar-benar lembut ya, jadi nggak ada nasi yang masih bulir-bulir gitu. Lalu kita tambahkan daun pandan agar lebih harum ya teman-teman, boleh skip kalau tidak ada. Lalu kita tambahkan gula merah. Ini saya gunakan 2 gandu ya, 2 gandu besar. Teman-teman boleh menyesuaikan untuk takarannya sesuai nasi yang ada saja ya. Lalu kita tambahkan gula pasir sedikit aja untuk menambah rasa manisnya, dan sedikit bubuk vanili agar lebih harum. Kita aduk-aduk dan ini siap untuk dimasak. Kita siapkan ini 2 butir telur karena saya bikinnya agak banyak ya. Kita pisahkan dulu kuning dan putihnya. Teman-teman kalau nasinya sedikit boleh telurnya 1 saja ya, cukup. Dan untuk gulanya bisa menyesuaikan selera ya teman-teman, karena saya tidak timbang-timbang ya, ini asal-asal perkiraan saja, jadi menyesuaikan aja ya dengan nasi yang ada dan kebutuhan teman-teman. Ini kita gunakannya kuning telurnya ya, tadi saya salah masukkan ke wadahnya. Nah ini kuning telurnya kita kocok, lalu kita tambahkan adonan yang tadi kita buat ya, nasi yang sudah di blender agar lebih sama teksturnya ya, jadi encer. Lalu kita masukkan ke adonannya, dan ini sambil dimasak ya, tadi sambil nyiapin telurnya, ini sambil dimasak karena ini belum mendidih ya teman-teman. Boleh sambil diaduk-aduk seperti ini, takutnya di bawahnya gosong ya teman-teman. Lalu sambil menunggu agak mendidih, kita siapkan maizena. Saya gunakan 3 sendok makan muncung seperti ini. Kalau telurnya 1 dan nasinya sedikit, boleh 1 sendok sampai 2 sendok makan ya. Kita larutkan maizenanya dengan cairan yang tadi ya. Ini saya tidak video karena dapurnya agak-agak susah gitu ya, antara kompor dan tempat kerja ini lumayan agak jauh, jadi ribet juga ya kalau harus mindah-mindahin tripodnya. Nah ini ditambahkan sampai kekentalannya hampir mirip ya, tidak terlalu kental, udah encer seperti ini agar lebih bisa bersatu gitu ya, tidak menggumpal nantinya. Nah ini udah mulai berkurang ya, kadar airnya udah agak mengental.
Dan ini boleh kita masukkan larutan maizenanya seperti ini, dan terus lagi kita aduk. Setelah penambahan maizena harus terus diaduk ya teman-teman, karena takutnya ada gumpalan gitu dan mengendap di dasar, jadi nantinya gosong ya. Karena ini kalau udah penambahan maizena akan cepat untuk mengentalnya ya, seperti ini tuh. Kita lanjutkan memasak sambil diaduk-aduk sampai benar-benar matang atau meletup-letup ya gitu, mendidih. Nah, sampai seperti ini, dan sampai tekstur yang diinginkan ya. Kalau teman-teman mau lebih padat, lebih kental maksudnya, berarti proses memasaknya harus lebih lama ya. Tapi kalau mau agak encer, lembut gitu, nggak usah terlalu lama ya. Ini sampai sebentar lagi kita tunggu agak mengentas sedikit lagi. Dan sebenarnya ini kalau udah mau gini aja udah bisa ya, karena ini udah mendidih ya teman-teman. Saya ingin agak kental sedikit. Nah, ini udah cukup, tinggal kita masukkan ke aluminium foil seperti ini. Dan ini panas ternyata ya, kita langsung pindahkan saja ini ke wadah yang sudah berisi air ya teman-teman. Dimasukkan adonannya ke aluminium foil, dan ini loyang yang berisi airnya harus tanpa sambungan ya teman-teman, takutnya bocor karena kita akan oven. Dan yang tadi itu kebesaran tidak muat, jadi saya pindahkan ke yang bulat seperti ini, dan ini sudah matang. Teman-teman boleh sampai atasnya warna kecoklatan gitu ya, tapi saya maunya seperti ini aja. Ini sudah cukup, tinggal kita hias, tambahkan kacang almond slice, dan agak bubuk juga ya ini. Lalu tambahkan juga strawberry. Kalau teman-teman tidak ada, boleh skip ya stroberinya, atau sesuai yang ada di rumah saja ya kalau untuk hiasannya. Ini agar lebih cantik saja saya tambahkan strawberry. Teman-teman juga bisa menambahkan kacang tanah ya kalau tidak ada almond, menyesuaikan saja ya. Nah, ini dia, masaknya cepat banget tapi rasanya ini benar-benar enak, wajib dicoba pokoknya teman-teman. Tidak akan menyangka dari nasi sisa jadi cemilan yang super enak dan super lembut seperti ini. Ini atasnya udah kering, agak-agak kering gitu, jadi ngeset, tapi bawahnya ini masih lumer banget, masih lembut banget. Pokoknya ini enak banget, wajib dicoba ya teman-teman. Untuk resep yang kedua, kita akan buat cireng nasi. Ini bikinnya super mudah dan super simpel, kurang dari 10 menit. Ini bisa langsung jadi, bisa juga dijadikan stok. Langsung saja kita siapkan nasi sisanya. Ini masih bagus ya, belum basi. Kita masukkan ke blender, lalu tambahkan air secukupnya. Lalu kita tambahkan dengan bawang putih. Ini saya gunakan 3 siung yang ukuran agak kecil seperti ini. Kita geprek dulu ya bawang putihnya. Jadi kalau mau cincang atau mau blender bawang putih itu harus digeprek dulu agar zat-zat berkhasiatnya keluar dan aromanya lebih enak. Jadi lebih enak juga untuk makanannya. Nah, ini tinggal kita blender. Sambil ngeblender kita siapkan bawang daun atau daun bawang ya. Kita iris tipis-tipis seperti ini. Ini agar lebih harum dan lebih enak juga. Nah, ini udah selesai di blender, kita masukkan ke dalam wajan. Ini sisa yang nempelnya kita tambahkan air ya. Sayang kalau dibuang. Saya blendernya tidak terlalu lama agar masih ada tekstur nasinya, jadi nantinya bisa ada kriuk-kriuknya gitu dari nasi ya. Nah, ini kita masukkan daun bawangnya, lalu kita bumbui dengan lada bubuk, kaldu jamur,
dan garam. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, baru kita tambahkan tepung tapioka atau di Sunda bilangnya aci ya. Ini saya gunakan 5 sendok makan untuk nasinya, kurang lebih 1 mangkok ya tadi. Lalu kita aduk kembali sampai tercampur rata seperti ini. Jadi jangan dulu dimasak di atas api kompor ya, diratakan dulu, baru setelah rata kita masak di atas api kompor sedang ya teman-teman, sambil diaduk-aduk seperti ini sampai teksturnya jadi lebih padat ya. Nah seperti ini, terus saja kita aduk sampai airnya berkurang, menyusut. Dan ini untuk tepung tapiokanya, penambahannya disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kalau saya, karena ini judulnya cireng nasi, jadi banyakkan nasinya ya daripada tepung tapiokanya. Jadi tidak terlalu cuy-cuy gitu, tidak terlalu alot ya, malah kriuk-kriuk dari nasinya. Kalau teman-teman mau lebih cuy gitu, ditambahkan saja tepung tapiokanya ya. Nah ini dimasak sampai adonannya bisa dibentuk ya teman-teman. Nah ini kita siapkan dulu tepung tapioka untuk melumurinya agar tidak saling nempel ya nantinya. Lalu kita cetak ini dengan sendok saja seperti ini. Kita masukkan ke tepung tapiokanya. Untuk ukurannya bisa sesuai selera ya, mau kecil-kecil atau sedang seperti ini. Kalau kecil-kecil kayak cireng banjur itu bisa ya, jadi bentuknya seperti koin gitu. Nah ini sebagian dulu kita bentuk, dilumuri dengan tepung tapiokanya, lalu kita pipihkan. Nah ini gampang sekali kan bikinnya, dan ini dijamin tidak meledak-ledak gitu ya pas ngegorengnya, karena ini adonannya udah matang ya, udah kita panaskan dulu. Ini hasilnya jadinya banyak ya teman-teman, jadi mungkin bisa juga dijadikan untuk ide jualan kalau sebanyak ini ya. Ini tadi dari 1 mangkok nasi menghasilkan 21 cireng nasinya ya. Nah ini bisa jadi alternatif ya kalau di rumah banyak nasi sisa ya. Ini juga nasi sisa sahur bisa dijadikan cemilan untuk buka puasa, bahkan bisa berbagi juga ya kalau banyak seperti ini. Nah ini di hasilnya, bisa dijadikan juga sebagai stok ya, disimpan di freezer. Kita coba goreng sebagian. Panaskan wajan dan isi minyak ya. Pastikan minyaknya panas terlebih dahulu ya. Ini belum terlalu panas. Nah ini kalau sudah panas, baru kita masukkan cirengnya. Kita goreng sampai bagian sisi yang satunya itu benar-benar matang ya. Jadi cukup sekali balik saja ya, kalau belum matang jangan dulu. Kalau udah matang, udah kering, nah teksturnya udah seperti ini, kita balik, cukup 1 kali balik supaya tidak terlalu banyak menyerap minyak ya. Nah ini tinggal kita angkat kalau kedua sisinya udah matang ya. Kita tiriskan, dan ini sudah siap untuk dihidangkan. Semudah itu bikinnya dan secepat itu, bisa satset ya buat buka puasa.
Ini bisa langsung dimakan seperti ini atau dicocol dengan saus sambal, atau kita bisa bikin kuah jadi cireng banjir seperti itu ya. Untuk resep yang ketiga, saya akan buat olahan dari nasi sisa. Ini rasanya enak banget, nggak nyangka banget ya saya juga bisa seenak ini. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Kita siapkan nasinya. Ini nasi sisa sahur, tapi masih bagus ya, belum basi. Kita masukkan ke dalam blender, lalu kita tambahkan kental manis, atau teman-teman juga bisa skip kental manis, diganti dengan susu UHT ya, karena tidak ada susu UHT-nya. Saya gunakan pengganti susunya dengan kental manis dan ditambahkan dengan air putih ya. Lalu kita tambahkan gula pasir. Ini tanpa takaran ya, jadi menyesuaikan jumlah nasi yang ada di rumah saja ya teman-teman. Dikira-kira rasa manisnya disesuaikan saja. Ini setelah di blender hasilnya seperti ini. Kita pindahkan ke panci atau ke wajan ya. Ini yang sisa di blendernya, bisa tambahkan lagi air, kita kocok-kocok. Sayang ya, masih ada sedikit yang nempel di blendernya. Kita satukan, kita aduk, lalu kita tambahkan vanili bubuk, lalu kita masak sampai mendidih seperti ini ya, dan sampai kekentalan yang diinginkan ya. Jadi kadar airnya misalnya teman-teman mau lebih banyak atau lebih padat, bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini kayak bikin bubur pada umumnya, tapi ini rasanya manis dan ini enak banget. Ini saya tambahkan kismis hitam yang sudah dipotong-potong ya, karena kismisnya besar-besar, jadi saya potong-potong dulu. Bisa menambahkan sesuai stok yang ada di rumah ya, yang ada di kulkas. Ini saya juga tambahkan almond slice biar tambah enak ya. Ini kismisnya saya tambahkan lagi. Ini dijamin semua suka ya. Ini tambahkan juga ada kismis, ada goji berry ya. Pokoknya yang ada aja ya di rumah teman-teman, tidak usah memaksakan gitu ya. Karena ini memanfaatkan bahan sisa, jadi untuk pelengkapnya bisa menyesuaikan aja. Ini ada juga coklat yang batu-batu gitu ya, sama cranberry. Pokoknya mah yang ada aja gitu ya, dimanfaatkan. Nah, ini udah siap. Segini aja, segitu aja, simple banget, tapi ini rasanya enak banget ya. Saya juga nggak nyangka kalau misalnya bubur nasi ini bisa dijadikan cemilan manis, makanan pembuka atau penutup ya. Ini cocok dimakan pas saat buka puasa ya, sebagai hidangan pembuka sebelum makanan berat. Dan ini ternyata ada juga ya di daerah India gitu, bubur nasi manis seperti ini. Dan untuk isiannya ini saya berkreasi sendiri ya, karena di resep bubur nasi India itu polos aja ya, tanpa penambahan topping-topping seperti ini. Nah, ini udah siap, tinggal kita tambahkan taburan coklat bubuk. Kalau teman-teman suka bisa menambahkan cinnamon bubuk ya, atau kayu manis bubuk. Karena anak-anak tidak suka, jadi saya tambahkannya coklat bubuk saja. Dan ini sebagai pemanis dan penambah rasa juga ya, biar tidak enak, saya tambahkan strawberry. Sebenarnya tanpa penambahan strawberry juga ya, ada kismisnya, ada almondnya, jadi udah
pastinya nggak enak ya. Pokoknya ini enak banget, teman-teman wajib coba. Dari bahan sisa yang mungkin biasanya kita buang, bisa jadi cemilan seenak ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.